Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai memasuki bab pertama, yaitu sistem bilangan real. Di mana pada bab ini materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah sistem bilangan, pertidaksamaan, juga nilai mutlak. Oke, kita mulai dengan sistem bilangan. Jadi bilangan yang akan kita pelajari nanti itu dikelompok-kelompokkan begitu ya, menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1. Ya, 1, 2, 3 itu bilangan asli. Kemudian ada bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ini dia memuat negatif maupun positif gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan rasional yang meliputi bilangan bulat dan bilangan asli. Ya, bilangan rasional bisa dituliskan dengan A per B, di mana A dan B itu elemen bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau saya punya 2/1 itu merupakan bilangan rasional, juga merupakan bilangan bulat, juga merupakan bilangan asli gitu ya. Intinya bilangan rasional ini nilai penyebutnya tidak nol. Nah, kemudian yang lebih umum lagi ada namanya bilangan real. Ya, bilangan real itu merupakan bilangan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, contohnya itu ada akar 2, akar 3. Nah, ketika kita menghitung di kalkulator misalkan ya, akar 2 itu berapa, kan komanya panjang itu ya, itu namanya bilangan rasional. Maksud saya bilangan irasional ya, akar 2 ini, karena tidak dapat kita bentuk dalam bentuk A per B sama dengan akar 2, itu enggak ada, A nya berapa, B nya berapa, enggak ada, maka dia disebut bilangan irasional. Nah, kalau secara grafik seperti ini ya, bilangan itu ada yang bilangan nyata atau real, ada bilangan khayal atau disebut sebagai imajiner. Nyata ya berarti real tadi yang kita pelajari ada beberapa jenis tadi. Kalau khayal atau bilangan imajiner itu akar negatif. Nah, akar negatif ini kan enggak ada ya, karena kuadrat berapa yang sama dengan negatif enggak ada. Itu namanya bilangan imajiner. Bilangan real tadi udah kita pelajari ya, ada irasional, ada rasional, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, yang keduanya itu termasuk bilangan rasional. Kemudian kita belajar interval atau selang ya. Ini biasanya pada garis bilangan gitu ya. Nah, kalau himpunannya X kurang dari A, maka selang atau intervalnya itu dari minus tak hingga sampai dengan A gitu ya. Atau di garis bilangan digambarkan seperti itu. Kalau A-nya 2 berarti mulai dari min tak hingga sampai 2. Di situ termuat 0, min 1, min 2 termuat di situ ya. Min 1000 ada di situ semua. Kemudian kalau dia ada sama dengannya ya, bedanya kalau ada sama dengannya intervalnya didefinisikan dengan kurung siku seperti itu. Nah, artinya kalau dia ada sama dengannya berarti A termasuk pada himpunan tersebut. Jika pada grafik digambarkan A-nya itu tertutup gitu ya. Kalau tidak ada sama dengannya, X kurang dari A seperti yang sebelumnya tabel pertama, itu
A-nya tidak termasuk pada himpunan tersebut. Nah, sekarang selang di antara X di antara A dan B gitu ya. Berarti grafiknya di antara A dan B. Kalau ada sama dengannya gimana? Berarti A dan B termasuk pada himpunan tersebut. Begitu aja. Kalau lebih besar berarti sampai berapa lebih besarnya, sampai dengan tak hingga grafiknya. Nah, dari B sampai tak hingga. Kalau B-nya 3 berarti yang termasuk pada himpunan tersebut apa aja? Berarti 4, 5, 2000, 10 juta termasuk sampai dengan tak hingga, begitu ya. Kalau ada sama dengannya seperti tadi hukumnya, berarti B-nya termasuk dalam himpunan tersebut. Nah, kalau elemen bilangan real, maka dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga ya, dari sepanjang garis. Oke. Kemudian kita belajar pertidaksamaan ya. Pertidaksama berarti bukan sama dengan ya, pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan suatu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Ya, berarti relasinya itu berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan gitu ya. Itu relasi urutan, bukan sama dengan ya. Bentuk umumnya seperti itu, digambarkan dengan suatu bentuk rasional ya, pecahan gitu. B-nya boleh 1, E-nya boleh 1, tapi dia boleh juga fungsi X gitu, maksudnya itu ya, tulisannya adalah suku banyak polinom ya. A, B, D, E ini boleh suku banyak, boleh dalam bentuk fungsi X gitu maksudnya, asalkan dia tidak nol. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan artinya mencari himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Jadi kalau kita mencari himpunan penyelesaiannya, kita mencari X-nya yang berlaku pada pertidaksamaan tersebut tuh berapa aja gitu ya. Cari himpunan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, min 2 kurang dari 6 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 8. Kita akan mencari x-nya itu berapa aja yang ada di situ gitu ya. Nah, pertama kan kita ini mencari x ya. Mencari x, jadi komponen-komponen di tengah ini yang tidak memuat X kita hilangkan. Berarti 6 kita hilangkan. Dengan cara apa? Masing-masing sukunya kita kurangi dengan 6 ya. Min 2 dikurangi 6, min 8. Kemudian 8 dikurangi 6, 2. Yang tengah ini dikurangi 6, jadinya min 4X. Sudah, sekarang apa yang kita lakukan ya? Karena itu negatif, maka kita jadikan dulu dia positif. Nah, ada peraturannya. Kalau dijadikan positif atau dikalikan negatif, maka tandanya akan berubah, tandanya akan terbalik gitu ya. Awalnya ini adalah kurang dari, nah menjadi lebih dari ya, karena kita kalikan min 1. Ini kita kalikan min 1 ya, begitu. Nah, begitu juga dengan yang kurang dari sama dengan ini. Selanjutnya untuk memperoleh X berarti harus diapakan ya? Karena ini 4X, agar dia menjadi X, maka kita akan membagi 4 masing-masing sukunya. 8 dibagi 4 gitu ya. Nah, oh ini dibalik dulu boleh. Nah, 8 dibagi 4 2 begitu ya. 4x bagi 4x, min 2 dibagi 4 adalah min setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari min setengah sampai dengan 2. Kita gambarkan. Nah, gambarnya di situ karena kurung siku, min setengahnya termasuk, maka diarsir ya. Titiknya di min setengah itu diarsir. Contoh lagi.
2x kuadrat dikurangi 5x kurang dari 3 kurang dari 0. Gimana caranya menyelesaikannya? Nah, ini kita faktorkan. Nah, faktorkan 2x jadinya 2x tambah 1 dan x kurang dari 3, dikurangi 3 gitu ya. Dari 2x tambah 1 kita tahu x-nya adalah min setengah. Dari x min 3 kurang dari 0 kita tahu x-nya adalah 3. Jadi kita punya titik pemecah namanya. Itu adalah min setengah dan 3. Ya, kalau saya ulangi lagi, cara menentukan titik pemecahnya adalah ketika 2x tambah 1, maka kita sama dengankan 0 dulu. 2x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya diperoleh sama dengan min setengah. Untuk x kurang dari 3, kita sama dengankan 0 dulu. X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik pemecahnya adalah x sama dengan 3. Setelah kita peroleh titik pemecahnya dengan menyama dengankan 0, kita tuliskan di garis bilangan ya. Ada min setengah dan 3. Kemudian kita ambil titik uji. Di antara min setengah dan 3, misalkan kita uji nilai titiknya di antaranya kita ambil 0. Dimana 0 ini di antara min setengah dan 3 ya. Kita masukkan dalam persamaannya ini. Nah, ketika x-nya 0 berarti nilainya apakah negatif? Apakah positif ya? X-nya 0 maka nilainya adalah min 3 gitu ya, negatif. Oke. Nah, kemudian sisi sebelahnya pasti positif, sebelahnya lagi pasti positif ya. Kalau kurang yakin Anda bisa mengambil titik lagi. Misalkan sebelum min setengah ada min 2 gitu ya. Setelah 3 ada 4. Dicoba di persamaannya apakah nilainya positif. Oh, ternyata positif gitu ya. Karena yang diminta di soal adalah himpunan penyelesaiannya kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari min setengah sampai dengan 3. Contoh lagi, 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 6 dikurangi 7x kurang dari sama dengan 3x ditambah 6. Kalau ada bentuk seperti ini maka akan kita pecah menjadi 2 pertidaksamaan gitu ya. Yang pertama adalah sisi sebelah kiri ya. Nah, yang kedua adalah sisi sebelah kanan. Caranya sama seperti tadi. Kalau ini untuk ini kan x-nya ada di dua sisi, maka x-nya kita kumpulkan dalam satu sisi begitu ya. Dan nilai-nilai yang tidak memuat x kita kumpulkan di sisi yang lainnya. Nah, begitu. Ada ini aljabar biasa aja. Sehingga kita tahu x-nya kurang dari sama dengan 10/9 dan 10x lebih besar dari 0. Artinya x-nya lebih besar dari 0 begitu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti irisan dari keduanya. Kalau digambarkan, nah begitu ya. Tadi x-nya kurang dari 10/9 gitu ya. Dan x-nya lebih besar dari 0 kalau diiriskan menjadi seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah dari 0 sampai dengan 10/9. Baik. Nah, kemudian contoh yang terakhir ini ya. Kalau pertidaksamaannya dalam bentuk pecahan seperti apa? Ya. Nah, ini kita samakan satu sisinya ya menjadi kurang dari 0. Kemudian karena dia bentuk pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, kemudian disederhanakan kembali. Nah,
Kalau sudah bentuk seperti ini, kita tentukan titik pemecahnya ya. Sehingga titik pemecahnya adalah -1 dari mana? Dari suku X plus 1. Kita sama dengankan 0 dulu, sehingga X-nya sama dengan -1. Titik pemecah yang kedua adalah sepertiga. Dari mana? Dari 3X min 1 kurang dari 0 ya. Kita sama dengankan 0 dulu, sehingga X-nya diperoleh sepertiga gitu ya. Kemudian untuk X min 3 sama dengan 0, kita peroleh titik pemecahnya adalah 3. Sudah kita peroleh 3 titik pemecah, digambarkan di garisnya. Barulah kita ambil titik uji. Titik uji itu yang gampang selalu diambil 0. Berarti 0 itu diantara -1 dan sepertiga ya. 0. Kalau 0 seperti apa? Hasilnya negatif apa positif gitu ya. Nah, ternyata setelah diambil titik uji hasilnya adalah ada bagian yang negatif, ada bagian positif, ada bagian negatif, ada bagian positif ya. Karena yang diminta adalah kurang dari 0, maka himpunan penyelesaian yang diambil adalah yang negatif. Nah, dapat dituliskan HP-nya dari minta hingga sampai -1 dan gabungan dari 1/3 dan 3 sampai dengan 3 begitu ya. Nah, untuk selanjutnya pecahan lagi ya, sama tadi diambil disamakan penyebutnya begitu ya. Kemudian karena ini bentuknya seperti ini, tidak sesederhana yang tadi, cara menentukan titik pemecahnya itu begini ya. Untuk pembilang, nah 2x kuadrat plus 2x plus 3 mempunyai nilai diskriminan kurang dari 0 ya. Boleh dibaca-baca lagi atau dicari di internet apa itu diskriminan. Nah, diskriminan itu b kuadrat min 4ac itu ya. Sehingga nilainya positif. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia nilainya selalu positif. Untuk titik pemecah yang lain, yang bawah tadi penyebutnya ada 2 dan -3. Nah, dari sini ya, 2 dan -3. Nah, begitu ya. Ada positif, ada negatif. Kita sesuaikan di soalnya yang diminta positif atau negatif. Diminta negatif sehingga himpunan penyelesaiannya, nah gabungan dari himpunan dari min tak hingga sampai -3 juga 2 sampai tak hingga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.